Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di program DQ Lab ya. Hari ini kita akan melaksanakan kelas persiapan teknis untuk ujian sertifikasi BNSP. Jadi, teman-teman, rekan-rekan sekalian bisa silakan menanyakan, mungkin ada beberapa pertanyaan untuk persiapannya seperti apa, lalu juga ujiannya nanti gambarannya seperti apa. Itu boleh silahkan disampaikan, nanti bisa di chat atau bisa on mic gitu ya. Dan untuk ujian sertifikasi BNSP ini DQ Lab bekerja sama dengan LSP DKS. Nanti akan ada tim dari LSP DKS yang sudah terpercaya gitu ya dari BNSP-nya secara langsung untuk akan menjelaskan persiapannya, lalu juga ujiannya seperti apa. Mungkin kalau ada yang nanya tips and trick supaya lolos atau kompeten gitu ya di ujian kali ini, itu juga boleh silahkan ditanyakan karena nanti akan ada asesor juga ya yang nantinya akan menguji beberapa dari teman-teman sesuai dengan jadwalnya. Tapi sebelum itu ada informasi dulu yang rekan-rekan harus perhatikan. Jadi untuk ujian di periode 18 Juni sampai dengan 4 Juli itu ujiannya tidak setiap hari, tapi akan di pipeline sesuai dengan jadwal yang sudah dipilih lewat form pemilihan jadwal yang sudah dikirimkan by email. Mungkin beberapa teman-teman yang belum mengisi atau merasa tidak mendapatkan form untuk pemilihan jadwal, itu berarti jadwalnya akan di pipeline oleh tim DQ Lab dengan tadi ya pilihan jadwal di range 18 Juni sampai dengan 4 Juli sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan oleh tim DQ Lab, dan untuk detailnya di range itu ujiannya tanggal berapa gitu ya. Itu nanti akan dikirimkan hari ini, akan ada spreadsheet yang dikirimkan lewat grup WhatsApp. Jadi silahkan bagi yang belum join ke grup WhatsApp-nya bisa segera join, bisa lihat link grupnya lewat email yang sudah dikirimkan. Jadi pastikan join ke grup itu karena informasi detail untuk persiapannya, lalu untuk hari H ujian, itu semuanya akan ada di grup tersebut. Jadi pastikan rekan-rekan semuanya join ke grup tersebut supaya dapat info terupdate ya terkait eh, proses dari ujian sertifikasi BNSP. Lalu informasi selanjutnya untuk teman-teman yang mungkin masih join ke bootcamp batch 23 dan belum selesai bootcampnya, itu boleh silakan nanti secara paralel aja menyelesaikan bootcampnya. Masih ada mungkin ada satu dua sesi ya yang masih belum terlaksana. Nanti untuk setelah sesinya selesai, teman-teman akan dapat sertifikat dari sertifikat bootcamp. Ini hanya untuk yang peserta bootcamp ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa join ke bootcamp, juga join ke BNSP, nanti akan dapat sertifikat dari program bootcamp. Sertifikat itu akan didapatkan setelah semua sesi di bootcamp tersebut selesai. Nanti akan dapat sertifikat partisipasi. Lalu setelah menyelesaikan semua sesi dan misinya, termasuk project portfolio, teman-teman akan mendapatkan sertifikat completion atau kelulusan yang juga bisa diakses di Akademi DQ Lab. Aksesnya di mana? Nanti bisa buka akademi aja, lalu bisa diklik menu My Certificate. Dan kalau misalnya waktu dicek namanya nggak sesuai atau namanya masih tulisannya email gitu ya, silahkan bisa di adjust di profile masing-masing. Nanti nama yang ada di profile itu akan eh, adalah nama yang sama yang akan muncul di sertifikatnya. Jadi silahkan bisa diselesaikan. Untuk batas pengerjaan misi bootcamp sampai kapan? Sebenarnya sesi dan misi ini akan lifetime. Jadi tidak ada batas waktunya untuk bisa diakses, tapi karena kita ujiannya untuk BNSP itu tuh ada periodenya gitu ya. Jadi silakan bisa disesuaikan dan bisa diselesaikan sebelum ujian berlangsung. Itu untuk yang bootcamp. Untuk teman-teman yang tidak join ke bootcamp, hanya mendaftar untuk sertifikasi BNSP saja, maka teman-teman akan mendapatkan bukan materi bootcamp, tapi materi modul gitu ya. Modul ada kurang lebih 16 modul. Nanti dari setiap modul itu akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat itu dari setiap modul bisa digunakan untuk nantinya sebagai syarat ya
untuk ujian sertifikasi BNSP. Setelah semua modulnya selesai, nanti akan dapat satu sertifikat lagi untuk penyelesaian semua modul. Jadi setiap modul akan dapat sertif. Nanti di akhir setelah semua modul diselesaikan akan mendapatkan satu sertif lagi gitu ya. Dan kalau misalnya ada yang nanya kayak aku join bootcamp tapi dapat juga nih modul untuk persiapan BNSP, aku harus kerjain yang mana ya? Boleh dipilih salah satu, boleh pilih yang bootcamp, boleh dapat yang modul aja. Tapi kalau misalnya mau direkomendasikannya, karena teman-teman udah join bootcamp gitu ya, fokus ke materi bootcamp aja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak join ke bootcamp, berarti akan dapat eh, 16 modul tadi ya, yang teman-teman bisa akses di akademi juga. Kalau mungkin ngerasa, aku udah daftar, tapi aku nggak dapat modul apa-apa nih buat belajar, silahkan bisa menghubungi tim DQ supaya nanti bisa dicek ya, supaya teman-teman bisa mempersiapkan, bisa dapat sertif juga dari programnya atau dari modulnya, karena itu akan diperlukan nih untuk proses persiapan ujian sertifikasi BNSP. Lalu untuk portfolio, kalau misalnya ada yang masih bertanya gitu ya, portfolionya bentuknya seperti apa atau ekspektasi untuk ujiannya seperti apa? Ada dua jenis juga, kalau mau yang lain dengan bootcamp, itu contohnya sudah di-share ya di masing-masing bootcamp. Ada di PPT masing-masing onboarding, sesi onboarding di tiap bootcamp juga, atau bisa cek di Akademi Dekulab itu juga ada. Tapi kalau untuk yang modul, itu sudah di-share by email, jadi silakan bisa dicek emailnya. Tapi kalau misalnya nih cari di email atau akademi, boleh ditanyakan ke tim admin BNSPDQ Lab supaya nanti kami bisa bantu kirimkan di sana atau nanti kami bantu kirimkan di grup ya supaya teman-teman juga bisa mempersiapkan modulnya atau project portfolionya karena itu akan diujikan saat ujian sertifikasi BNSP. Jadi portfolio ini sebenarnya nggak dipakai untuk disubmit sebelum persiapan, tapi dipakainya saat hari H ujian gitu. Jadi bisa sambil dipersiapkan secara paralel. Lalu selanjutnya untuk form gitu ya. Untuk gambaran ujiannya nanti kita bahas bareng sama tim LSP dan kira-kira ujiannya ngapain aja atau detailnya dokumen apa yang harus dipersiapkan nanti dari tim LSP yang akan menjelaskan ya. Tapi kindly info dulu untuk form CV, form administrasi, lalu juga form konfirmasi dan juga pengisian website LSP itu maksimal di 15 Juni. Jadi untuk yang masih bootcamp nih, Mas, bootcampnya belum selesai. Nah, itu boleh diselesaikan secara paralel aja, maksimal di 15 Juni jam 23.59 WIB itu sudah menyelesaikan empat tadi ya, ada form CV, form administrasi, form konfirmasi, dan juga pengisian website dari LSPDKS. Nanti untuk detail formnya supaya tidak terlewat, akan dikirimkan juga oleh tim DQ Lab di grup supaya nanti bisa segera diisi once sesinya sudah selesai atau mungkin modulnya sudah selesai dikerjakan, teman-teman rekan-rekan sekalian bisa langsung mengisi. Karena nanti kalau misalnya tidak mengisi sampai dengan batas waktu tersebut, sampai dengan maksimal 15 Juni jam 23.59 WIB, maka akan dianggap mengundurkan diri. Untuk yang mungkin tiba-tiba terkendala atau butuh reschedule ya, reschedule ini hanya bisa dilakukan dengan teman-teman rekan-rekan sekalian mengirimkan dokumen terkait misalnya sedang sakit boleh dikirimkan surat dari rumah sakit atau dari dokter atau mungkin ada kendala dengan pekerjaannya gitu ya hari hari yang sama harus bekerja misalnya itu boleh silahkan mengirimkan surat dari kantornya atau dari instansi yang terkait jadi silahkan bisa mempersiapkan dokumennya kalau misalnya harus banget reschedule nanti dari yang surat itu kami akan review untuk diajukan ke tim supaya bisa dicek apakah possible untuk reschedule atau tidak. Jadi mohon dimaksimalkan untuk tetap ujian sesuai dengan jadwalnya. Tapi kalau misalnya memang terpaksa banget harus reschedule, syaratnya seperti yang sudah disampaikan. Dan tadi ya untuk form-formnya termasuk dengan website yang nanti dijelaskan oleh tim LSP itu
akan di maksimal diisi itu 15 Juni jam 23.59 WIB. Jadwal fixnya seperti apa setelah kelas persiapan nanti kami akan kirimkan di grup. Jadi ditunggu ya untuk jadwal dan juga list tadi form apa aja sih yang harus diisi dan deadline-nya kapan. Itu nanti untuk details ujiannya atau persiapan dokumennya nanti dari tim LSP DKS ya akan menjelaskan. Sementara dari tim DQ Lab itu dulu, mungkin dari tim DKS bisa dimulai, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Diaris dari tim DQ Lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang juga tim dari DQ Lab. Ada Kak Diaris ya hari ini yang hadir yang sudah menjelaskan beberapa poin-poin tadi. Sekilas sudah dijelaskan juga bagaimana proses pendaftaran untuk sertifikasi BNSP tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Diaris. Terima kasih banyak Kak Diaris. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Sri Handayani dari LSP Digital Kreatif Solusi atau LSP DKS, di mana kami akan menemani teman-teman semua dan memandu teman-teman semua untuk proses asesmen atau sertifikasi profesi BNSP begitu. Terima kasih juga teman-teman semua sudah hadir, sudah meluangkan waktu di sela-sela hari siang ini. Mungkin ada yang lagi istirahat juga hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Hari ini kita akan memasuki kelas persiapan atau biasa kita sebut dengan pra-assessment gitu. Agendanya apa hari ini? Untuk agenda hari ini atau pra-assessment hari ini, agendanya kita akan bantu teman-teman semua untuk melakukan pendaftaran di web sertifikasi kami, kemudian akan mengisi APL 01, nanti dilanjut dengan APL 02 begitu. Nah, teman-teman semua, nanti untuk prosesnya proses para asesmen dan pengisian di web sertifikasi akan dibantu oleh Mas Faris. Mas Faris adalah asesor juga. Berikut dengan hari ini akan dibantu oleh Mas Faris untuk mengisi di web sertifikasi begitu. Oke, teman-teman semua, sebelum Mas Faris nanti memandu teman-teman semua untuk melakukan pendaftaran serta pengisian APL 1 dan APL 2 di web sertifikasi, teman-teman semua boleh dibantu untuk mengakses link sertifikasi terlebih dahulu. Untuk linknya sudah saya chat di kolom. Boleh teman-teman semua mungkin mengakses terlebih dahulu untuk link sertifikasinya. Kemudian izin teman-teman semua jika sudah mengakses link tersebut, mohon untuk membuat akun terlebih dahulu. Oke, paralel sambil teman-teman semua mengakses dan mempersiapkan akunnya sampai dengan membuat akun. Nantinya ketika teman-teman semua sudah membuat akun nanti akan dipandu oleh asesor untuk membuat atau mengisi APL 1. Nama sesuai KTP betul. Untuk Kak siapa ini? Nanti namanya disesuaikan dengan KTP, emailnya juga dipastikan juga email yang aktif. Jadi nanti akan ada konfirmasi atau email verifikasi begitu. Oke, kemudian teman-teman semua dimohon juga untuk mempersiapkan beberapa scan yang dimana nanti akan diupload di web sertifikasi setelah teman-teman semua membuat akun. Jadi dimohon teman-teman semua untuk mempersiapkan yang pertama scan KTP, kemudian pas foto 3x4 formal berlatar belakang merah, kemudian scan ijazah terakhir. Selanjutnya, jika yang ikut pelatihan di DQ Lab, silakan mengupload scan sertifikat pelatihannya. Kemudian yang atau hanya mengambil sertifikasi BNSP, cukup dengan scan SK kerjanya gitu. Jadi sudah saya zing. Oke, sertifikatnya belum selesai.
Oke, nanti akan dibantu oleh asesor ya terkait itu. Mungkin dipersiapkan terlebih dahulu saja dari beberapa yang sudah aku chat, yang sudah ready, mohon dipersiapkan dulu. Linknya boleh di-share, boleh. Sudah saya share lagi. Silahkan. Dengan senang hati, Kak Rifki. Oke, dipersiapkan dulu aja untuk beberapa scan yang sudah ready saja. Kemudian buat akun kita. Baik, Kak Bimo. Baik. Oke, untuk proses selanjutnya akan dibantu oleh Mas Faris selaku asesor juga di LSPDKS. Halo Mas Faris. Ya, halo teman-teman semua. Oke, baik. Ini kita langsung masuk ya ke dalam eh, proses pra-assessmentnya atau yang ini adalah pendaftaran teman-teman semua untuk di web sertifikasi. Jadi ada beberapa teman-teman juga yang mungkin yang sudah dipandu tadi. Oh, oke. Masih kecil suara saya, Kak Fitriani. Oke, udah ada tanda jempol ya, berarti sudah aman. Tes tes, masih kecil. Oke, baik, kalau sudah aman teman-teman semua, di sini saya mulai share screen ya untuk panduannya terkait dengan proses pendaftaran seperti apa dan proses prosesnya seperti apa. Oke. Oke, share screen saya sudah terlihat semuanya. Ya. Oke, sebentar, di saya soalnya tidak terlihat komentarnya. Sorry. Oke, ya, nanti kita share PDF-nya. Nanti di-share PDF-nya oleh tim Dikilab. Oke, jadi teman-teman semua di sini harus daftar akun terlebih dahulu ya. Jika yang sudah daftar akun, nanti teman-teman bisa langsung login kalau yang sudah daftar. Nah, ini biasanya kita akunnya itu daftarnya menggunakan email yang bisa, jangan email kantor kalau bisa, yaitu email Gmail ya. Kalau bisa teman-teman semua, silakan lakukan daftar terlebih dahulu. Jika sudah daftar, teman-teman sudah bisa login. eh, sudah bisa login kalau sudah daftar. Nanti kan ada verifikasinya, ada email verifikasi, buka emailnya, nanti klik, nanti teman-teman akan diarahkan langsung ke sini ketika sudah mendapatkan link verifikasinya. Sampai di sini teman-teman semua harus upload tanda tangan dulu, disiapin tanda tangan digitalnya. Teman-teman tinggal klik upload tanda tangan digital di sini, lalu diupload tanda tangan digitalnya. Kalau sudah diupload, teman-teman menuju ke dalam tahap berikutnya, yaitu pemilihan skema. Ada di menu sidebar sebelah kiri, di bawahnya dashboard dia skema. Nah, teman-teman bisa cari skema yang teman-teman mau ambil apa. Misal data analis. Ya, betul, tanda tangannya PNG tanpa latar belakang ya. Jadi di remove dulu backgroundnya. Ataupun yang menggunakan kertas HVS juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi lebih bagus kalau di remove background seperti itu. Oke.
Ini saya tanda tangannya. Oke, baik, silahkan dibuat tanda tangannya dulu. Kalau mau nanti nggak apa-apa. Kan nanti kan ini meetingnya di record ya, teman-teman bisa lihat lagi prosesnya seperti apa gitu. Yang penting ikutin dulu aja berarti ini dari sini tahapannya. Cara buat tanda tangan digital gimana? Bisa menggunakan di kertas dulu, habis itu di scan. Sehabis di scan itu bisa di screenshot. Nanti kan hasilnya adalah JPG ataupun PNG teman-teman setelah di remove background. Ataupun bisa dari IG stories teman-teman semua dibikin dulu tanda tangan digitalnya seperti itu. Nanti di save, habis itu baru di-upload di sistem servernya. Nah, mungkin bagi yang sudah daftar yang sudah menyiapkan tanda tangannya bisa diikutin ya. Yang belum nanti teman-teman bisa ikut dilihat lagi dari recording meetingnya ini seperti apa. Oke, balik lagi kita ke sini. Yang pertama itu kita setelah upload tanda tangan tadi, kita selanjutnya adalah pemilihan skema. Nah, pemilihan skema ini teman-teman semua pilih sesuai dengan yang teman-teman ambil. Misalnya teman-teman mau ambil data analis, ya nanti dipilihnya data analis ataupun business intelligence ataupun digital marketing. Ini salah satu contohnya adalah digital marketing ya, teman-teman. Oke, di sini misalnya mau pemilihan digital marketing, tinggal klik daftar yang warna biru ini. Misalnya ini digital marketing. Anggaplah ini digital marketing ya. Tinggal klik daftar yang warna biru. Nah, nanti muncul seperti ini. Lalu klik daftar lagi teman-teman di sini. Iya, itu berarti kalau udah save berarti sudah ke-upload Mas Ahyat. Mas Ahyat bisa langsung ke proses yang sekarang. Oke, baik lagi nih kita tinggal klik daftar. Nanti diarahkan langsung iya konfirmasi. Klik ya konfirmasi lalu pengisian APL 1-nya. Nah, di pengisian APL 1 ini mungkin boleh teman-teman catat di note dulu ataupun di kertas di buku catatan ataupun di note laptop ya ataupun HP. Ini semuanya diisi teman-teman semua. Alamat rumahnya diisi, provinsi, nomor telepon kantor kalau nggak ada nggak apa-apa. Email wajib diisi, telepon rumah enggak, tapi nomor handphone ini wajib diisi ya. Yang dua di bawah ini wajib nomor handphone dan juga email. Ini wajib diisi. Kalau yang telepon rumah, telepon kantor itu nggak wajib diisi. Nah, pilih jenjangnya nih, teman-teman. Teman-teman bisa pilih jenjang S1, pilih jurusannya. Nanti kalau yang nggak ada jurusannya, misalnya jurusannya sains dan matematika, teman-teman bisa pilih lainnya, habis itu ditulis nama jurusannya apa, seperti itu. Jadi pilihnya S1, misalnya teman-teman masih S1, ataupun yang masih berkuliah, tetap dipilihnya S1 ya, yang masih berkuliah misalnya semester 8, semester 4, semester 3, itu teman-teman pilihnya jenjangnya S1, lalu pilih jurusannya apa. Gitu. Oke, selanjutnya di bawah sini, daftar pekerjaan. Ini mungkin yang paling sering ditanyakan, mungkin boleh dicatat apa yang saya bicarakan ya. Jika teman-teman masih berkuliah, atau jika teman-teman masih berkuliah ataupun baru lulus, belum bekerja ya, baru lulus artinya belum bekerja, teman-teman pilih perusahaannya itu, pilih lainnya, habis itu teman-teman tulis nama kampusnya, jabatannya apa, mahasiswa ditulisnya. Ini untuk yang baru lulus dan juga yang masih berkuliah. Pilih perusahaannya itu lainnya, habis itu tulis nama kampusnya, jabatannya mahasiswa. Alamat kampusnya ini ditulis alamat kampusnya, nomor telepon kampus dan email kampusnya apa, seperti itu.
Oke, kalau selanjutnya ini adalah yang bekerja. Yang bekerja itu dituliskan eh, tempat pekerjaannya di mana gitu. Perusahaannya apa. Kalau tadi ada yang tanya di 3 kantor, ya pilih salah satu kantor aja, nggak usah di tiga-tiganya dimasukkan karena nggak bisa juga pilih salah satu kantornya mau di mana seperti itu. Kalau yang masih bekerja sambil kuliah, ya teman-teman tulis kerjanya di mana seperti itu. Nah, kalau yang sedang tidak bekerja, atau yang sedang mencari kerja, fresh grade, yang masih bekerja, ataupun yang lagi menganggur ibaratnya gitu ya. Tapi teman-teman udah lulus nih, lagi menganggur. Kalau yang lagi menganggur, yang sudah pernah bekerja, teman-teman tulis tempat kerja terakhirnya di mana. Misalnya, saya baru 3 bulan lalu saya resign. Saya bekerja di PTA, ya ditulis PTA-nya gitu. Kalau beda lagi dengan yang fresh grade. Fresh grade itu kan yang baru lulus ya, ya berarti ditulisnya itu nama kampusnya. Sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya untuk alamat kantor atas dan bawah. Karena ini kan kalau tidak cukup sampai di atas bisa ditulis di bawahnya. Sebenarnya tulis yang di atasnya sini aja itu bisa. Ya, ditulis yang di sini aja nih. Nanti alamat kantornya. Oke. Oke, itu nanti kita bahas di selanjutnya ya. Di tahap selanjutnya nih. Kalau teman-teman sudah isi wirausaha, kalau wirausaha berarti kan punya perusahaan sendiri, ya ditulis aja perusahaan sendirinya apa, ataupun punya toko kecil-kecilan yang ditulis aja toko kecil-kecilannya apa, seperti itu. Misal S1 sambil bekerja, ya berarti ditulis tempat kerjanya apa, seperti itu. Oh, oke, Mas Widan, ini kan karena ini kan diisi data pekerjaannya. Jadi karena data ini juga hanya untuk kita sendiri gitu, hanya untuk antara ASESI dan LSP. Jadi nggak ada yang bisa membuka ini. Jadi ditulis aja nama perusahaannya gitu, Mas. Alasannya apa, Mas Windah tidak mau memberikan informasi tempat kerjanya? Boleh dikasih alasannya terlebih dahulu. Iya, yang mahasiswa. Iya, nanti PowerPoint-nya yang nanya. PowerPoint itu nanti kita share ya, teman-teman semua. PDF-nya nanti kita share. Yang mahasiswa belum bekerja, yang tadi saya bilang, mahasiswa ditulisnya alamat alamat kampusnya. Pilih perusahaannya itu lainnya, ditulisnya nama kampus teman-teman semua nih. Nama kampus teman-teman apa? Ya kalau ada faxnya boleh diisi, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi yang wajib itu adalah sebenarnya email kantor. Iya betul, klik daftar, habis itu eh, bisa perusahaan ini bisa bisa klik nama kantor, dipilih lainnya. Iya, email kantornya itu adalah email kantornya Mbak Anas. Misalnya Mbak Hanas at apa gitu nama email kantornya, seperti itu. Ataupun kalau nggak punya email kantor, bisa ditulis admin at nama kantornya apa, seperti itu. Yang diisi adalah nomor handphone dan email yang bagian atas. Nomor telepon rumah tidak perlu diisi, nomor telepon kantor di atas ini tidak perlu diisi. Oke, saya lanjut ya. Ketika sini udah semuanya ditulis, bisa klik simpan.
Nah, setelah klik simpan, ini teman-teman pilihnya yang sertifikasi ya, yang di atas. Setelah teman-teman klik sertifikasi, lalu simpan. Oke, setelah klik simpan, ini adalah yang perlu jadi catatan teman-teman semua juga. Oke, ini yang perlu jadi catatan teman-teman semua dalam pengisian form APL1 ini ya. Disimak baik-baik yang ini, jadi tolong dicatat. Karena di masing-masing skema itu persyaratannya beda-beda, jadi ini kita samakan dulu semuanya. Ini kita samakan dulu. Jadi untuk yang poin 3.1 persyaratan dasar pemohonan, nomor 1 diisi ijazah terakhir. Ijazah terakhir S1-nya ya. Kalau yang masih kuliah gimana? Upload yang namanya kartu hasil studi. Oke. Jadiin catatan teman-teman semua ini. Yang pertama, upload ijazah terakhir teman-teman S1-nya ataupun yang masih berkuliah di-upload yang namanya KHS, kartu hasil studinya. Gitu. Yang kedua, ini jika yang ikut ya SKL juga bisa, karena ijazah belum keluar, SKL juga bisa. Saya tambahin lagi nih, baik lagi saya ke nomor 1, 3.1 nomor 1. Yang diupload adalah ijazah S1 terakhir atau SKL surat keterangan lulus atau KHS, kartu hasil studi. Kartu hasil studinya itu biasanya lengkap dari semester 1 sampai dengan semester yang dijalankan teman-teman. Misalnya teman-teman sekarang masih di semester 8 atau masih di semester 4 deh. Ya berarti dia uploadnya itu kartu hasil studi dari semester 1 sampai dengan semester 4 seperti itu. Ya, yang masih D3 di-uploadnya itu nanti KHS S1-nya. Kalau yang S2 berarti diupload S2 seperti itu ijazah terakhirnya. Oke. Baik, sekarang 3.1 nomor 2 sertifikat pelatihan. Ini teman-teman semua sertifikat pelatihan ini jika yang mengikuti pelatihan dari Dikilab. Jika yang mengikuti pelatihan dari Dikilab di-upload sertifikat pelatihannya. Yang ikut pelatihan di Dikilab ya, ini di-upload sertifikat pelatihannya. Ini nomor 2. Oke, baik nih. Saya lanjut lagi nih, yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah untuk teman-teman semua yang tidak mengikuti pelatihan di Dikilab. Jadi yang tidak mengikuti pelatihan di Dikilab itu teman-teman harus menyertakan surat pengalaman kerjanya. Seperti itu. Jadi teman-teman harus menyertakan surat pengalaman kerjanya jika yang tidak ikut pelatihan di Dikilab. Yang ikut pelatihan di Dikilab hanya upload surat pelatihannya saja dan ijazah ataupun KS terakhirnya. Yang ikut pelatihan di Dikilab isi nomor 1 dan nomor 2. Yang tidak ikut pelatihan di Dikilab ikut isi nomor 1 dan nomor 3 ya. Oke, selanjutnya adalah yang di poin 3.2. Ini harus diupload kopi KTP dan pas fotonya seperti itu. Oke, baru kita mulai tanya jawab di sini. Saya mulai tanya jawab. Sertifikatnya belum keluar karena pelatihannya pasti belum selesai. Selesaikan dulu pelatihannya ataupun bisa di-upload sertifikat attendance-nya. Biasanya ada sertifikat attendance-nya. Ada sertifikat attendance-nya. Yang di akhir itu biasanya dapat sertifikat kelulusan atau enggak sertifikat partisipan seperti itu.
Ya, pelatihan yang diikuti dari Dikilab Kak Julio. Entah itu pelatihan bootcamp ataupun pelatihan yang apa namanya, yang kalau saya bisa bilang yang per modul deh kayaknya. Mas Fauzan Dafa, kenapa? Ya, selamat siang, Pak. Iya, Izin siang. bertanya. Ini kan saya ikut yang apa? Modul di DocuLab ya. Saya sudah Iya. selesaikan modulnya ada 16 modul. Kemudian terakhir tadi saya download ada satu sertifikat completion. Nah, kemudian saya juga punya SK kerja. Nah, ini kira-kira saya upload semuanya atau cukup salah satu saja sertifikat dari DocuLab itu. Oke, salah satu aja, Mas ya. Mas ya upload berarti sertifikat pelatihan aja karena ikut pelatihan dari Dikilab ya. Nah, Gitu. ini untuk sertifikat pelatihan itu kan ada 16 sama yang terakhir yang completion. Nah, Iya, itu saya uploadnya semua atau yang completion aja yang terakhir. completion aja yang terakhir. Berarti hanya satu dokumen ya. Hanya satu dokumen yang diupload ya. Baik. Nah, kemudian ini Pak, yang tadi saya tanyakan di chat, mungkin chatnya tertumpuk. Itu kan ada Baik. email kantor. Nah, kebetulan saya email kantornya itu email official. Tapi yang pegangnya bukan saya, tapi admin kantor saya. Nah, itu nggak masalah Pak kalau saya Itu nggak inputkan. masalah. Nggak masalah, diinputkan saja. Aman kalau itu. Kalau yang tidak punya email kantor atau email pribadi yang kantornya itu, bisa boleh email official seperti itu. Ya, baik. Nah, kemudian untuk ijazah, ini ijazah itu hanya ijazahnya saja atau dengan transkrip nilainya begitu ketika saya upload nanti di LPL 1 ini. Ijazahnya saja. Kan transkrip nilai itu akan ijazah, biasa ada ijazah ada transkrip nilai ya yang dapat Ya, baru betul. lulus ya. Ya, Ijazahnya saja. ijazahnya saja baik. Ijazahnya saja. Yang ikut pelatihan tetap bikin portofolio sama. Saya punya sertifikat R, apa bisa? Ini Mas Arsanul ikut Arsanul ini ikut pelatihan dari Dikilab atau gimana Mas Arsal? Arsrila. Iya, dulu dari Dekilab juga, tapi udah lama banget. Oh iya, nggak apa-apa, diupload berarti sertifikatnya seperti Oh, itu. jadi bisa ya? Oke. Iya. Ya, nanti di bagian 3.1 misalnya teman-teman sudah submit, ini ada di selanjutnya saya jelasin deh, teman-teman semua. Oke, ini saya lanjut dulu ya. Kak Fitriani pelatihan selain dari ini pelatihan tentang apa? Kak Fitriani, Ya, Kak. sertifikat pelatihannya. Konteksnya sama, Kak. Saya kan mau ambil data analis. Ini bootcampnya juga dari platform lain itu data analis juga. Oke, berarti ini kakak di Dikilab cuma ambil sertifikasi BNSP-nya aja. Enggak, ikut juga bundling sama bootcamp. Oh ya, berarti dikelarin dulu aja bootcamp dari Dikilabnya. Yang diupload nanti sertifikat dari Dikilab ya. Oke, ini apa? Oh, oke. Karena ini kan untuk Kak Firman. Karena ini kan udah beda. Kak Firman ini mau ambil skema apa? Skema data analis. Ya berarti yang diupload sertifikat pelatihan data analis yang dari Dikilab. Nggak bisa diupload sertifikat BNSP Cyber Security seperti itu. Ya, yang sedang berkuliah di IC S1 ya. Betul. Yang untuk Kak Hanas berarti ikuti bootcamp, dikejar dulu, dikelarin semua modulnya agar terkejar tanggal 15.
bisa hubungi ke tim Dikilab, nanti tim Dikilab akan hubungi ke kita. Oke, untuk yang masih berkuliah, itu data pekerjaannya dipilih lainnya, habis itu dipilih ditulis nama kampusnya, jabatannya ditulis mahasiswa. Ya, betul. Yang bagian 2 Kak Bagus, ini dicentangnya itu yang sertifikasi saja. Oke, saya lanjut ya sekarang ya. Ini ketika klik simpan, teman-teman tinggal klik tanda tangan. Habis itu simpan. Oke. Nah, setelah teman-teman simpan, nanti tim admin kita akan mereview dulu APL satunya. Jika nanti ada yang salah ataupun ada yang kurang, maka akan direvisi oleh tim atau akan ditolak oleh tim admin kita. Nanti teman-teman bisa isi ulang gitu. Jika yang sudah terpenuhi semua yang tadi saya bilang, itu teman-teman akan lanjut isi APL 02. Oke, baik. Di sini saya katakan sekali lagi, jika yang belum memenuhi persyaratannya ataupun masih ada yang salah pengisiannya, nanti APL 01-nya akan ditolak. Nanti teman-teman bisa revisi terlebih dahulu. Jika yang sudah sesuai, akan dilanjutkan untuk mengisi APL 02. APL 02-nya kayak gimana? Seperti ini APL 02-nya. Nah, ini jika yang sudah di-approve. Teman-teman semua di sini ada tanda biru di sini, bisa pengisian APL 02, silahkan klik di sini. Dalam tahap ini, setelah lanjutan dari klik di sini, ini langsung aja klik simpan, teman-teman. Oke, setelah klik simpan, nah sampailah di sini. Teman-teman, sampai di form ini teman-teman semua harus checklist K, dan di pilihannya ini adalah ada pilihan di bawah sini, teman-teman semua dipilih yang namanya sertifikat pelatihan yang ikut pelatihan dari Dikilab, yang tidak ikut dipilih surat keterangan kerjanya. Oke, jadikan catatan ya teman-teman. Ini harus diisi kompeten semua atau K nih, bisa diklik K. Lalu ada di bawah sini, teman-teman semua bisa klik sertifikat pelatihan yang ikut pelatihan. Jika yang tidak ikut pelatihan, diisinya adalah surat keterangan kerjanya. Seperti itu ya. Sampai semuanya ini. Nanti ada beberapa, tergantung unit kompetensi yang teman-teman ambil. Misalnya ada 8 unit kompetensi, ya berarti yang diambil 8 unit kompetensi, yang diisi ada 8 unit kompetensi. Ini akan terus bergulir seperti itu. Nah, misalnya udah sampai yang terakhir, sama teman-teman tinggal klik tanda tangan lalu simpan, seperti itu. Setelah itu tinggal menunggu penjadwalan aja. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam teknis pengujiannya ya. Ini saya stop share, nanti filenya akan dikirim. Oke, baik. Kita tanya jawab terkait dengan sistem ujiannya. Sistem ujiannya itu kita ada 2 metode. Yang pertama metode tertulis, yaitu mengerjakan soal pilihan ganda. Yang kedua adalah metode presentasi. Nah, jadi metode presentasi adalah menyiapkan portofolio teman-teman semua yang sudah diikuti pelatihan dari Dikilab
itu teman-teman buat rangkumannya sebagai portofolionya dari awal sampai akhir sesuai dengan unit kompetensinya. Lalu itu nanti akan dipresentasikan kepada asesor seperti itu. Jadi ada dua metode pengujian. Dua-duanya dilakukan, bukan tidak bisa memilih, tapi dua-duanya dilakukan. Nanti ada tambahan jika ada tambahan lagi jika dari keduanya itu belum memenuhi seperti itu. Artinya belum memenuhi apa? Misal masih ada yang kurang dari segi presentasinya, nanti ada tambahan lagi ujiannya seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Boleh di on mic kalau yang mau bertanya. Ya, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Ya, tadi kan ditampilkan ada form APL 2. Nah, Iya, APL 2 betul. itu kan berarti kalau saya kan skemanya data analis itu ada 7 unit kompetensi. Nah, ini yang saya upload itu kan sertifikat ya. Nah, itu sertifikat dari 16 modul yang saya ikuti atau semua saya samakan uploadnya sertifikat terakhir yang completion tadi. Yang uploadnya di certificate completion aja yang diuploadnya. Berarti semua unit kompetensi itu dokumen sertifikatnya sama semua ya, yang terakhir yang Betul, completion itu. betul. Nah, kemudian ini Pak terkait dengan pilihan ganda. Nah, itu kan kemarin saya dapat info dari admin katanya bisa diulang kalau semisalkan memang hasilnya kurang bagus. Nah, ini apakah memang nanti sistemnya seperti itu atau memang hanya satu kali pengujian untuk yang pilihan ganda? Iya, betul. Itu yang pilihan ganda nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada saat assessment ya. Kita hanya bisa bilang metodenya ini adalah pilihan ganda dan juga eh, presentasi portofolio seperti itu. Nanti lebih detailnya lagi pada saat hari H pengujian seperti itu. Baik. Nah, kemudian ini Pak terkait dengan portofolio itu kan kalau arahan dari admin nanti buatnya PowerPoint. Nah, ini kan saya sudah buat PowerPoint portofolio yang saya buat itu. Jadi setiap kali saya ada praktik, setiap kali saya ada codingan dari platformnya Doculab itu, saya jabarkan seperti programnya, fungsinya, screenshotnya, dan lain sebagainya sampai kepada output dan visualisasinya. Nah, ternyata dari PowerPoint-nya itu sampai di 243 slide. Nah, ini nanti kan untuk asesmennya itu kalau info yang saya dapatkan 20 sampai 30 menit. Nah, ini apakah nanti bisa saya pilih beberapa modul saja atau memang semuanya dipresentasikan atau seperti apa Pak kira-kira? Iya, betul. Nanti di kalau ada yang slide-nya terlalu banyak sampai seratusan, itu bisa dipotong slide-nya, ambil inti-intinya saja seperti itu. Itu berarti yang memilihnya itu kita sendiri saat nanti presentasi ya. Misalkan kan unit kompetensi bicara tentang misalkan pengumpulan data untuk kebutuhan bisnis dan lain-lain. Nah, itu nanti kita dari modul yang disiapkan tadi itu disampaikan hanya yang berkaitan dengan poin itu saja seperti itu ya. Betul, seperti itu. Tapi kalau nanti saat hari H, saya presentasinya masih menggunakan yang PowerPoint 200 slide tadi, nggak masalah kan ya? Iya, Misalkan nanti nanti itu disesuaikan saja tinggal saat penyampaian. betul itu tinggal nanti bersama asesornya seperti apa aja. Bagaimana nanti bersama asesornya itu nanti pada saat presentasinya gitu. Tapi kalau disiapkan 125 ya udah disiapkan saja, tapi kalau bisa sudah dipilah menjadi yang poin-poin pentingnya sesuai dengan unit kompetensinya seperti itu. Baik. Oke, ada lagi? Tadi Mbak Fitriasih kayaknya ya tanda angkat tangan. Izin Pak, Iya, sebenarnya tadi pertanyaannya udah dijawab ya sama yang tadi sebelumnya. Cuman ada tambahan mungkin terkait em, untuk ujian ini saat nantinya mungkin ada tidak kemungkinan tidak lulusnya. Karena kan jika ada yang lulus pasti ada yang tidak lulus gitu ya Pak. iya, betul. Itu eh, mungkin ya bisa saya sampaikan bahwa eh, ada kemungkinan tidak lulus seperti itu. Tapi mungkin dari
kami juga akan menggali kompetensi teman-teman semua agar menjadi lulus seperti itu. Jadi tetap misalnya ada yang kurang seperti tadi, misalnya dalam presentasi ada yang kurang, bisa saya bisa dari tim asesor akan menanyakan lagi hal yang berkaitan dengan kompetensi yang kurang, ataupun akan diberikan soal tambahan seperti itu. Oke, berarti untuk kemungkinannya tetap ada, tapi tidak dikurangin persentasinya begitu ya, Pak? Iya, betul seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya, Izin teman-teman? bertanya, Pak. Ya, Ya, ini kebetulan yang APL2 mungkin ada teman-teman yang bertanya juga di kolom chat ya. Jadi memang ketika saya diberikan email oleh tim Doculab itu kan kita dikasih link untuk isi data ya. Salah satunya kita mengisi APL2. Nah, ini APL2 itu kan disuruh memasukkan bukti yang relevan. Nah, ini saya rasa ada perbedaan informasi. Karena kan nanti kalau saya lihat hasil dari presentasinya Bapak itu kita upload sertifikat terakhir, sertifikat completion ya. Atau mungkin kalau teman-teman yang nggak ikut bisa upload SK kerjanya. Nah, tapi ketika saya kemarin dapat info dari admin, ketika saya mau isi yang APL di Gform itu, APL2, disuruh memasukkan sertifikat yang 16 modul tadi. Jadi kita yang pilih dari 16 modul itu mana yang masuk ke UK1, UK2, UK3, dan seterusnya. Nah, ini gimana Pak? Apakah biarkan seperti itu saja? Karena kebetulan yang APL2 Gform itu sudah saya kerjakan, atau nanti saya kerjakan ulang disamakan dengan yang di web tadi, seperti itu. oke. Kalau menurut saya itu boleh diisinya yang terakhir aja, Mas, yang completion aja seperti itu. Jadi tidak usah dikerjakan ulang. eh Ya udah, yang sudah diupload di Dikilab ya udah biarin. Teman-teman yang semua yang belum diupload ya itu bisa uploadnya nanti sertifikat completionnya saja yang terakhir seperti itu. Baik, Pak. Berarti kalau untuk kasus saya, kalau yang itu kan yang di Gform Doclab itu kan udah saya kirimkan, Pak ya. Iya, Berarti mungkin udah bisa diakses. Nah, berarti tinggal sekarang yang saya masukkan itu yang di webnya aja. Dalam iya artian saya betul, uploadnya yang sertifikat completion aja begitu ya. betul seperti itu, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi, Mas Ari Arsilanur? Ya, Ya, gimana? dengan saya Pak Oh iya, Abdurrahman. sorry Mbak. Gimana? Satu saya mau konfirmasi dulu, itu tadi yang udah kita masukin di APL 01 itu masih review ya, kita belum masuk ke APL 02-nya ya. Betul, Oke, jadi nanti kita nunggu. Berarti kita betul. lagi ya, login lagi ke webnya, gitu Login kan? lagi ke webnya setelah Oke, di approve ataupun ketika ada yang revisi seperti itu. oke, baik. Tadi nyambung dengan Mas Fauzan, yang APL 02 yang di Gform itu untuk apa namanya portofolio ya, apa pembuktiannya itu ya, Iya, betul. itu kan di setiap kompetensi kan berbeda-beda itu. Betul. Nah, padahal sebetulnya kalau kita lihat itu kan sebuah integrasi ya Mas ya. Artinya kita nggak ngambil sertifikat untuk hanya satu bidang aja. Atau misalnya kalau misalnya kemarin mbaknya admin bilang boleh apa namanya hasil kerja gitu ya. Atau apa namanya surat keterangan kerja atau begitu ya. Itu kan kita melakukan keseluruhannya dan sertifikat kita nggak cuma satu gitu. Jadi saya kemarin copy paste aja semuanya di setiap ini di setiap apa namanya di setiap blognya gitu karena kan itu dibagi-bagi gitu ya Mas. Saya nggak tahu nanti tolong direview itu apakah maksudnya seperti itu atau bagaimana dan apakah form yang sudah kita submit kemarin itu tuh pengaruh nggak sih gitu? Kita harus revisi lagi nggak sih atau gimana? Oke, Mohon yang sudah penjelasan. di form yang di-upload dari Dikilab ya? Yang di Gform ya, yang Iya, yang APL G-form, yang yang dari yang Dikilab, bentuknya betul. PDF itu ya. Ya, betul. Itu ya udah biarin aja nggak apa-apa. Nanti Oh yang gitu. diisi adalah yang dipunya kita seperti itu. Oh oke oke ya udah Iya. berarti itu bisa saya abaikan saja ya karena menurut saya kemarin itu masih
masih ambigus Kak. Iya, Ambigu gitu ya ininya. Oke. betul, nggak Ya. apa-apa. Nanti diisi yang punya kita. Yang di website kita itu diisi yang terakhir seperti itu, yang Oke. completion. Baik, terima kasih. Halo Pak, saya mau bertanya Pak. Iya, silakan Mas Fahril. Untuk yang APL 1 Boleh. yang memiliki sertifikat pelatihan, untuk di DKLab itu kan saya baru pertama kali Mas ikut bootcamp ini, Iya, dan bootcampnya juga kan belum selesai. betul. Berarti saya harus nunggu dulu selesai bootcamp gitu. Betul, nunggu dulu selesai bootcampnya nanti baru di-upload sertifikatnya gitu. Atau yang sambil menunggu, Oh, sambil misalnya ini kan sambil menunggu ya, kan biasanya ada ya, sertifikat attendance ya. Ada gak sertifikat yang attendance-nya yang per modul gitu? kurang tahu Mas. Nanti saya cari tahu tapi. Iya, kalau misalnya ada sertifikat attendance atau kehadirannya, Mm-mm. itu boleh diupload seperti itu. Jika yang belum lulus Oke. nih, ataupun yang belum selesai modul-modulnya, itu bisa diupload terlebih dahulu itu. Nanti ketika sudah apa namanya sudah kelar semuanya, nanti bisa diupload ulang pada saat hari H assessmentnya seperti itu. Oh iya. Kalau kita upload sertifikat selain dari DQLab, boleh nggak Mas? eh Untuk yang tadi. sebe Ya, baik, sebenarnya sih boleh, tapi kan karena ini ikut pelatihan di Dikilab, kalau bisa yang dari Dikilab seperti itu. Oh, Sebenarnya ya. boleh gitu. Kita membebaskan, tapi kan karena ini pelatihan dari Dikilab, kalau bisa dari Dikilab. Oke, siap-siap. Oke, makasih Mas. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, Kalau untuk kita, waktu pengisian APL 2 di sistem, yang website tadi itu kita harus tunggu dulu yang APL 1-nya approve atau bisa paralel, Pak? iya betul. Tunggu APL satunya approve terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Maaf, Pak, menyambung yang sebelumnya. Kalau tadi kan diinfokan bahwa formnya itu harus kita selesaikan di tanggal 15 Juni gitu ya. Betul. Berarti di 15 Juni itu kita udah harus isi sampai APL 2 di webnya ya, berarti. Betul, seperti itu. Misalnya mbaknya itu 15 Juni upload APL 1. Nah, terusnya tim kami kan sigap nih 1 kali 24 jam akan review. Nah, nanti ada pemberitahuannya untuk pengisian APL 02 seperti itu. Oke, baik. Ya, Berarti pokoknya di APL 1-nya selesai 15 Juni, APL 2-nya mendatang gitu ya, berarti ya. APL 2-nya 15 Juni juga Oh, seperti 15 itu. Juni juga. Oke. Iya, karena kan saya bilang tadi tim kami sigap, jadi teman-teman yang sudah upload bisa APL 1-nya bisa mepet nih. Nah, dari Mm-mm. tim kami juga sudah bisa langsung untuk submit, udah untuk bisa langsung untuk review apakah ada revisi apa tidak, apakah bisa lanjut ke APL 02 ataupun masih ada revisi seperti itu. Ya, oke. Baik, ada lagi? Halo Kak. Ya, boleh. Kak, maaf nih, saya soalnya sambil kerja jadi tadi nggak terlalu merhatiin yang masalah APL 2 ini, mohon maaf sebelumnya. Jadi yang APL 2 ini tuh kita tuh ngisi yang Google Drive juga iya, yang dari web juga iya gitu ya Kak jadinya. Iya, betul. Jadi ada dua yang diisi dari Google Drive ataupun Google Form, yang PDF juga, yang dari sertifikat, yang dari website kita juga seperti itu. Oke, untuk bukti yang relevannya ini berarti nyantuminnya apa ya Kak? Mohon maaf Kak. Iya, bukti relevannya itu yang dicantumkan adalah sertifikat pelatihannya dari Dikilab yang ikut pelatihan. Jika yang tidak ikut pelatihan, dicantumkan adalah surat keterangan kerja seperti itu. Oh, oke oke oke. Berarti kalau yang dari saya kan ikutan yang Dekilab, berarti yang dari Dekilab sertifikat pelatihannya aja berarti semua berarti gitu ya Kak. Betul. Dan satu lagi Kak, ini untuk pengisiannya berarti semua harus digital ya Kak? Centangnya, tanda tangannya gitu. Betul, digital semua. Centangnya tanda tangan digital yang tadi saya bilang di-upload. Nanti ada kok PDF kita kasih, dan rekaman meeting hari ini juga harusnya nanti akan dikasih seperti itu. Oke, siap. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya?
Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, kalau untuk tes tadi kan ada dua-duanya dikerjakan ya. Ada pilihan ganda, kemudian ada presentasi. Nah, ini dilakukan di hari yang sama atau di hari yang berbeda ya? Betul Kemudian kalau sekali. info dari admin kemarin kan tesnya itu di hari H 20 sampai 30 menit. Nah, ini waktu 20 sampai 30 menit itu include dengan dua tes tadi atau masing-masing 20 menit begitu. Jadi kita bisa tahu presentasi kita itu sebetulnya dan pengerjaan pilihan gandanya itu kita bisa di berapa menit maksimalnya begitu. Oke, nanti di waktu yang sama di hari yang sama ya, sorry, di hari yang sama untuk pengujiannya itu. Jadi nanti paginya kita semua akan mengerjakan soal pilihan ganda terlebih dahulu. Setelah itu baru ada nanti dikasih rundownnya untuk presentasinya. Seperti itu. Nah, izin Pak, kebetulan kalau pagi-pagi kan saya sudah koordinasi ke adminnya ya. Kalau saya Ya. pagi-pagi itu ada jadwal mengajar di kampus. Nah, kemungkinan saya bisa ikut tes itu dari jam 12 siang, mungkin dari jam 1 ya, sampai jam 3 sore. Nah, kalau seandainya nanti yang apa pilihan ganda tadi saya kerjakan sebelum tanggal 20, sebelum hari H-nya, atau mungkin pas mendekati jam saya bisa mengerjakan, itu bisa atau enggak ya kira-kira? Oke, baik. Nanti akan diinfokan oleh tim Dikilip ya terkait dengan kasus Mas Fauzan ya. Seperti itu. Nanti akan kita infokan ke tim Dikilip, nanti tim Dikilip akan infokan ke Mas Fauzan. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Oke, Mas Bima, boleh. Ya, siang Mas. Ya. Untuk portofolionya itu ketika nanti pelaksanaan presentasi itu ada apa namanya panduan penyusunan portofolionya nggak ya? Iya, panduannya sesuai dengan unit-unit kompetensi yang dari skema yang Mas ambil seperti itu. Oh, cukup dari situ aja atau nanti ada Iya. penjelasan lebih detail lagi? Nggak ada dari kami, cuma kasih sesuai dengan unit kompetensi yang dari skema Mas Bima ambil seperti itu. Yang dari APL 2-nya itu tadi ya? Iya, betul. Oke. Berarti saya kan data analis ya. Itu ada 8 poin kan. 8 poin itu harus tercakup di dalam portofolionya itu dalam bentuk PPT ya? Iya, betul sekali. Oke, oke. Siap. Makasih, Mas. Oke, sama-sama Mas Bima. Ada lagi yang mau bertanya? Permisi Mas, saya mau tanya Mas. Iya. Maaf kali ini mungkin saya agak terlalu ngikutin ininya karena saya juga lagi nyambi Mas. Mungkin boleh tanya nggak nih untuk pendaftaran maksimal maksimal pendaftaran ininya buat sertifikasinya kapan ya Mas? Iya, itu tanggal 15 Juni untuk pendaftaran Tanggal terakhirnya. 15 ya? Iya. Sorry. Iya, halo. Oke. Tanggal 15 berarti ya Mas ya? Iya, betul. Oke, siap. Oke, makasih Mas. Halo Mas, Oke. izin bertanya. Iya, boleh. Untuk yang APL 2, yang PDF, itu bukti yang relevannya diisi apa Mas? Maaf Iya. kalau tadi udah ada yang nanya. Baik. Yang Oke. bukti yang relevannya itu yang PDF atau yang di website sertifikasi? Dua-duanya. Oke, yang dua-duanya. Oke, dua-duanya diisi sertifikat terakhir aja, Mas. Yang completion dari Dikilab. Kalau yang mengikuti pelatihan, jika tidak mengikuti pelatihan di Dikilab, diisinya surat keterangan kerja. Seperti itu. Oke, siap. Thank you, Mas. Sama-sama, Mas Fahril. Oke, Mas siapa ini? Wilson. Apa sorry. siapa? Mas Bima. Mas mau nambahin lagi tadi pertanyaan dari Mas Fahril. Iya. Itu kan yang apa namanya? Yang PDF itu berarti nanti pelampirannya tuh kita lampirin dalam satu file atau dua file terpisah dalam link ya pakainya ya kalau nggak salah pakai link ya. GForm ya. Kalau yang dari Iya, GForm kalau yang itu GForm. Mbak Deris, sorry, gimana kalau yang dari GForm Mbak Deris? Sorry, gimana tadi pertanyaannya Mas Faris?
dari GFOM itu di satu link yang sama apa enggak PDF-nya gitu, yang untuk yang pengampulan di GFOM. Di Sorry, ya, untuk silakan. yang pengisian APL 2 itu kan ada lampiran bukti bukti ya. Hmm. Bukti itu dijadikan satu file dengan form APL-nya atau dua file terpisah itu bisa. Terpisah nggak apa-apa, tapi kalau mau Nggak apa. dijadiin satu juga boleh. Dicoba yang lebih mempermudah Mas Bima aja. Oke. Terus kan saya ini ikut bootcampnya kan, tapi kan masih berjalan dan Betul. sertifikat completion itu belum saya terima. Sedangkan Mm-mm. sekarang saya udah megang surat keterangan kerja nih. Bisa nggak saya pakai itu aja untuk biar bisa prosesnya bisa cepat jalan gitu? Bisa kalau memakai surat keterangan kerjanya gitu. Oke, melampirin langsung gitu aja ya. Iya, betul. Oke, siap Mas, Mbak. Oke, sama-sama Mas. Tadi masih apa lagi yang mau bertanya? Boleh langsung on mic aja yang ingin bertanya. Mas, sorry, mau nyambung tadi yang Mas Bima. Halo. Iya, boleh. Jadi kan saya juga sama peserta bootcamp dan sertifikatnya juga belum ada. Balik lagi ke yang APL 01, apa boleh saya pakai surat keterangan kerja aja dulu Kak, biar bisa proses gitu? Iya, boleh. Kalau yang ada surat keterangan kerjanya boleh dipakai. Oke, berarti yang 3.1 nomor 2 pakai surat keterangan kerja juga nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Seperti itu. Diisinya Yang berarti sertifikat yang pelatihan. diisinya 3.3 kalau kayak gitu. Oh, Yang kalau yang 31 yang poin 2, 31.3 berarti kalau yang itu. Yang poin 3 kan yang poin 2 kan untuk sertifikat pelatihan. Nah, kan masih ada ya. surat keterangan kerja ya, berarti yang diisinya yang poin 3 seperti itu. Oh, berarti yang poin 2 dilewat aja apa gimana? Betul, dilewat aja. Oke, siap. Makasih, Mas. Sama-sama, Mas. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, izin bertanya, Kak. Iya. Mungkin nyambung sama yang tadi kan eh, form APL 2 ya. Mungkin izin saya ini share screen bisa nggak ya? Iya, boleh. Supaya lebih jelas gitu nanti cara pengisiannya seperti apa. Boleh, boleh, boleh. Udah kelihatan belum ya? Iya. Iya. Nah, ini kan form APL 2. Ini kan Iya. ada asesmen mandiri. Nah, di sini kan ada K sama BK. Berarti kan nanti eh, dicentang yang di bagian K ya. Iya, Betul. betul. Di bagian K Kem- semua. Oke, kemudian nanti ini bukti yang relevan. Ini berarti sertifikat dari Latihan dari Digilab. Dekilab. Betul. Kemudian nanti juga untuk poin 2 dan seterusnya juga sama seperti itu. Betul, seperti itu sama. Apa Oke. yang ada di form ini dan juga apa yang ada di website itu sama diisinya seperti itu ya. Oke, berarti nanti setelah ini sudah diisi dan dilampirkan, nanti diupload di link Google Drive yang sudah kita cantumkan ya. Iya, betul sekali. Nanti diupload Oke, di sana. iya. Sama mau tanya Kak, ini kan tadi saya barusan udah ngirim untuk isi yang APL 1. Ya, Nah, untuk APL 1 itu untuk sementara tadi saya upload untuk yang sertifikat kompetensi untuk yang mengikuti pelatihan itu nggak apa-apa ya Kak ya? Mengikuti pelatihan yang Deki Lab itu. Yang kan ada beberapa sertifikat yang di awal itu yang sempat kita dapat iya, betul. Ya nggak apa-apa, gitu. diisi yang itu dulu. Kemudian yang poin 3 itu surat keterangan kerja ya. Iya, itu nggak usah karena kan banyak sudah mengisi yang pelatihan. Oh gitu, iya. Berarti nanti setelah nunggu asesmennya apa review APL 1 Satu baru bisa. baru bisa lanjut APL 2 seperti itu. Oke. Iya, oke itu aja Kak. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ada lagi di sini yang mau bertanya?
Oke, baik. Jika ya tidak ada, mungkin oke, Mas Riki, gimana? Ya, mungkin yang terakhir kali ya. Iya, boleh. Gimana? Oke, em, ya jadi saya kan memang ikutan program ini kan tanpa mengikuti bootcamp ya, meskipun sudah pernah mengikuti bootcamp sebelumnya dari Dekilab juga gitu ya. Jadi saya tuh punya data analis bootcamp ya, sertifikat completionnya dan juga punya sertifikat completion yang baru-baru ini ya, yang program persiapan itu yang ada 16 udah completion juga gitu ya. Nah kalau itu berarti yang lebih eh, yang lebih ditimbangnya tuh yang persiapan sertifikasinya atau yang bootcamp Excel data analis itu ya. Sama aja kok, Mas. Dua-duanya boleh diupload. Salah satunya dari keduanya itu sama-sama kita terima kok sertifikat dari pelatihan dari Dikilab. Mau upload yang mana aja, Bu, bebas gitu, Mas. Oh, oke, oke. Oh iya, sama satu lagi mungkin ini ya, kalau misalkan terkait status pekerjaan kan, kalau misalkan eh, kalau masih job seeker tuh ada opsinya nggak ya, kira-kira? Iya, oke, baik. Yang tadi saya bilang kalau yang masih Mm-mm. job seeker itu berarti kan atau yang masih fresh grade itu diisi Masnya sebelumnya sudah pernah bekerja apa belum? Sudah sih. Sudah, ya berarti diisi tempat kerja terakhirnya seperti itu. Oh, oke, oke. Kalau freelance gimana ya? Karena saat ini memang freelance sih statusnya. Iya, nggak apa-apa. Diisi tempat Oh, kerja terakhirnya seperti itu. oh, oke, oke. Oh iya, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Handayani. Mbak Handayani, terima kasih. Oke, baik Mas Faris, terima kasih banyak atas panduannya. Oke, teman-teman semua, terima kasih juga untuk yang sudah bertanya dan mengikuti panduan dari Mas Faris. Mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan lagi ke Kak Dearis. Silakan Kak Dearis. Oke, terima kasih banyak Mas Faris dan Mbak Handayani ya. Tadi sudah dijelaskan detail terkait dengan apa yang perlu dipersiapkan dan kira-kira gambaran nantinya di hari H seperti apa. Untuk reminder ya, kali reminder untuk teman-teman semua, mohon untuk bisa join ke grup WhatsApp yang linknya juga sudah dikirimkan di email. Dan mohon untuk bisa join dengan satu nomor. Jadi kalau misalnya ada yang masih join dengan dua account atau dua nomor gitu ya, bisa dipilih salah satu supaya nanti tidak menyulitkan ya untuk bisa dihubungi oleh tim DQ Lab. Boleh dipilih salah satu aja nomornya supaya nanti kalau misalnya ada yang perlu dikoordinasikan di nomor itu, tim DQ Lab juga bisa clear ya untuk satu nomor tersebut. Lalu juga diingatkan kembali untuk bisa menyelesaikan form CV, form administrasi, form konfirmasi, dan juga eh, pengajuan di website LSP. Itu paling enggak teman-teman sudah submit sampai dengan APL 1, diselesaikan sampai dengan APL 1, itu maksimal 15 Juni 9. Dan karena tadi mungkin masih ada yang bootcampnya belum selesai, bisa diselesaikan dulu bootcampnya nanti paralel sambil nyiapin dokumen-dokumennya gitu ya. Jadi pas bootcamp udah selesai, nanti bisa langsung submit dokumen-dokumen sesuai dengan yang tadi disampaikan, supaya nanti di maksimal 15 Juni 2359 ini sudah selesai. Karena kalau misalnya tidak menyelesaikan ya sampai tanggal tersebut nanti terhambat gitu untuk bisa ujian sesuai dengan tanggalnya. Dan untuk tanggal ujiannya nanti sudah dikirimkan ya untuk link spreadsheet ya, tapi nanti akan diupdate. Saat ini memang belum ada detailsnya, tapi maksimal hari ini akan dikirimkan atau diisi untuk update tanggalnya supaya nanti rekan-rekan juga bisa mempersiapkan ujiannya tuh di tanggal berapa. Tapi ujiannya di range jam 7 sampai dengan 17.00 WIB. Dan untuk detail kayak ujiannya di jam berapa gitu ya, supaya teman-teman bisa persiapan juga, itu nanti akan diinformasikan bersama dengan rundownnya. Jadi rundownnya nanti akan langsung dari tim LSP juga. Jadi nanti tim LSP akan membuatkan rundownnya, dikirim ke tim DQ Lab, nanti tim DQ Lab akan kirimkan ke teman-teman semua. Jadi bisa ditunggu untuk rundownnya, tapi
untuk ujiannya itu di range jam 7 sampai 17. Jadi bisa diluangkan waktunya gitu ya untuk di range jam segitu di tanggal yang nantinya teman-teman dapatkan. Lalu untuk contoh portfolio tadi sudah dikirimkan juga, ada yang bootcamp dan ada yang modul. Lalu juga tim admin DQ Lab akan standby untuk misalnya ada pertanyaan gitu ya. Itu di hari Senin sampai dengan Jumat di office hour itu di jam 10 sampai dengan 16.00 WIB, dan di Sabtu Minggu atau libur nasional itu off ya. Jadi mungkin akan slow rest dan atau mungkin tidak bisa merespon pertanyaan teman-teman. Jadi di Juni ini juga akan ada libur ya. Jadi silahkan bisa disesuaikan supaya bisa bertanya atau berkoordinasi dengan tim DQ Lab sesuai dengan jam yang tadi kami sampaikan. Informasi ini sudah ada di grup juga, jadi bisa lihat di grup, bisa dicek di sana. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada kendala, mungkin waktu cobain websitenya gitu ya, ada yang error atau mungkin eh, nggak bisa submit atau ada kendala lainnya, boleh silahkan disampaikan ke tim DQ Lab supaya nanti kami bisa bantu, kami bisa forward ke tim Mbak Handayani dan Mas Faris ya supaya bisa lancar gitu persiapan dan ujiannya. Itu untuk pengiriman materi, ini untuk yang petunjuk teknis tadi sudah ada di folder untuk rekaman, bisa dicek di sana. Tapi untuk yang recordingnya maksimal di sore ini ya, nanti kita akan kirimkan. Lalu contoh portfolionya ada di grup WhatsApp, jadi bisa dicek di sana ya. Dari Kak Fauzan ada pertanyaan? Ya, izin bertanya, Kak. Boleh, Ini kan silakan. tadi saya sudah WA sebetulnya di grup ya, tapi mungkin karena tertimpa. Nah, ini Mm-mm. tadi kan dalam kasus saya itu kan, saya memang dari awal daftar itu bisa jadwalnya di tanggal 20 Juni saja. Pukul 13 mungkin sampai 15.00. Nah, tapi kan tadi ternyata ada dua asesmen ya, ada pilihan ganda juga. Nah, ini Mm. kira-kira bisa nggak kalau untuk pilihan gandanya itu saya kerjakan Hamin satu asesmen. Jadi misalkan di tanggal 19 malamnya mungkin bisa saya kerjakan karena kalau pagi kan saya ada jadwal mengajar juga di kampus begitu. Nah, kemudian terkait dengan contoh portofolio, tadi saya sudah lihat, nah itu ternyata portofolionya itu hanya satu saja ya. Jadi saya lihat tadi ada visualisasi, grafik, dan cara-caranya begitu. Sedangkan yang saya buat kan dari hasil pengerjaan bootcamp total itu kan ada 243 slide. Nah, ini nanti gimana nih kira-kira teknis saat presentasi ujiannya? Apakah memang saya cukup pilih salah satu saja? Hanya satu slide dipresentasikan sampai memakan waktu 20 atau 30 menit, atau mungkin yang dari 243 slide yang saya kerjakan itu bisa di-filter-filter, tergantung dari saya mencocokkannya dengan unit kompetensinya, begitu. Oke, mungkin yang ini bisa dibantu Mas Faris ya tadi. Silakan Mas Faris. Oke, izin Kak Diaris, Oh aku iya. mewakili dari Mas Faris. Mungkin tadi dari pertanyaannya Kak Fauzan bisa difilter saja sesuai dengan unit kompetensi yang ada, sesuai dengan skema yang Mas Fauzan ambil. Begitu saja Kak Fauzan. Kalau untuk pilihan gandanya Mbak Handayani, tadi Oke, apakah boleh dikerjakan di Hamin 1 oke. atau harus di eh, hari? Oke, tadi sepertinya tadi Mas Fauzan sudah menyampaikan atau boleh di range di antara jam 12 sampai jam 3 ya. Itu sudah bisa ya untuk mengerjakan di hari hanya maksud saya. Untuk mengerjakan pilihan gandanya. Saya prefer di hari hanya saja untuk pengerjaan pilihan gandanya. Jadi sebelum Mas Fauzan nanti masuk ke sesi presentasi, kita masuk ke sesi PG nggak apa-apa nggak ngerjain di pagi hari bareng teman-teman yang lain. Tapi nanti paling sebelum saya ke sesi presentasi kita pengerjaan PG terlebih dahulu. Begitu Kak Dearis, Mas Fauzan. Ya, izin melanjutkan kembali, Kak. Mm-mm. Untuk pilihan ganda itu, kalau misalkan pagi-pagi itu di rentang waktu jam berapa serempaknya, kemudian Oke, durasinya berapa menit. Karena kalau oke. misalkan saya dibarengkan begitu ya, lalu mepet Mm-mm. antara Mm-mm. pilih ganda dengan yang tadi presentasi itu Mm-mm. kan khawatirnya nanti saya udah masuk waktu presentasi saya masih pilihan ganda gitu ya. Nah, ini Mm-mm. berapa menit kira-kira idealnya untuk pilihan ganda berapa menit, kemudian untuk yang presentasi itu berapa menit. Sehingga Oke. rentang waktunya nanti bisa saya sesuaikan seperti itu. Oke.
Untuk pilihan gandanya, kalau yang pagi sesuai dengan rundown yang biasanya kita bagikan, itu di range jam 8 sampai dengan 8.30. Jadi, sorry, jam setengah 8 sampai jam 8. Jadi untuk waktu pengerjaannya itu 30 menit begitu. Jadi kalau misalkan Mas Fauzan akan kami aturkan pastinya. Jadi kita akan aturkan Mas Fauzan bisanya seperti apa, nanti mungkin boleh didiskusikan oleh tim di QLab seperti apa. Nanti kita kondisikan semuanya, begitu. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Nah, ini Terima untuk kasih. pilihan ganda itu kita punya berapa kali kesempatan pengerjaan ya? Apakah memang cuma satu kali atau mungkin bisa diulang atau seperti apa kira-kira? Oke, mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Faris, untuk pengerjaan PG itu kesempatannya memang bisa berulang kali, begitu, Kak Fauzan. Ya, baik. Berarti selama range 30 menit itu kita bisa fokus di pilihan ganda ya. Kemungkinan kemungkinan nanti setelah 30 menit itu selesai di pilihan ganda, 30 Mm-mm. menit berikutnya baru masuk ke sesi presentasi mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Seperti itu Nah, bisa kemudian juga. ini saya lihat lagi di grup, tadi kan ternyata ada Mhm. interview. Nah, interview ini sama dengan presentasi atau berbeda lagi ya kira-kira? Oke, sama untuk presentasi atau interview atau wawancara itu sama untuk itu. Oh, berarti untuk yang presentasi itu include dengan tanya jawabnya nanti dengan asesor seperti itu ya. Betul sekali. Ya, baik. Terima kasih Kak untuk eh, jawaban dan diskusinya. Terima kasih. Dengan senang hati Kak Fauzan. Sudah, Kak Diaris? Oke, sepertinya sudah Mbak Dayani. Terima Belum kasih. ada. Iya, Ya. terima kasih. Belum ada pertanyaan lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga dari tim DKS ya, Mbak Dayani dan Mas Faris yang hari ini sudah menyampaikan gitu ya, cukup banyak penjelasan untuk persiapan teman-teman. Sekali lagi, kalau misalnya mungkin masih ada pertanyaan, boleh silakan disampaikan ke tim DQ Lab. Kalau misalnya pertanyaan atau kendalanya butuh koordinasi ke tim DKS, nanti kami akan bantu forward ke tim DKS supaya nanti bisa segera dibantu ya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Kita akan bertemu lagi nantinya di sesi ujiannya ya, sesuai dengan tanggalnya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih Kak Diaris. Terima kasih semuanya. Selamat siang.